Surga bukan hanya satu tempat tanpa nama. Dalam Islam, surga memiliki tingkatan, nama, dan penghuni yang berbeda-beda. Setiap nama bukan sekadar sebutan, tapi menunjukkan amal apa yang mengantarkan seseorang ke sana, dan tidak semua orang masuk dari pintu yang sama. Rasulullah menjelaskan bahwa surga memiliki 8 pintu, dan para ulama menjelaskan nama-nama surga berdasarkan Al-Quran dan hadis. 8 nama ini sering disebut sebagai gambaran tingkatan dan kemuliaan surga. Inilah 8 nama surga dan siapa penghuninya. Yang pertama, ada Jannatul Firdaus. Ini adalah surga tertinggi, paling mulia, paling dekat dengan arsy Allah. Firdaus disebut langsung oleh Rasulullah sebagai tempat yang seharusnya kita minta ketika berdoa memohon surga. Di atas Firdaus ada arsy, dan dari Firdaus mengalir sungai-sungai surga. Penghuninya bukan orang biasa. Mereka adalah orang-orang yang imannya paling kuat, amalnya paling ikhlas, dan hidupnya dipenuhi ketaatan. Para nabi berada di tingkatan tertinggi Firdaus. Di bawah mereka ada para siddiqin, syuhada, dan orang-orang saleh pilihan. Firdaus bukan hanya tentang banyaknya amal, tapi tentang keikhlasan dan istiqomah. Kedua, Jannatun Aden. Aden berarti tempat tinggal yang kekal. Surga ini disebut dalam Al-Quran sebagai tempat menetap selamanya tanpa rasa ingin pindah. Penghuninya adalah orang-orang beriman yang menjaga tauhid, menegakkan sholat, dan sabar dalam ketaatan. Mereka bukan malaikat, tapi manusia yang berjuang melawan dirinya sendiri. Di Jannatul Aden, penghuni tidak lagi merasa takut kehilangan, tidak ada kecemasan, tidak ada kegelisahan. Ini surga bagi mereka yang setia dengan iman sampai akhir hayat. Ketiga, Jannatun Naim. Naim berarti kenikmatan. Surga ini dipenuhi dengan kesenangan yang sempurna, baik fisik maupun batin. Penghuninya adalah orang-orang yang banyak bersyukur. Mereka menikmati nikmat Allah di dunia tanpa melupakan Allah. Makan, minum, bekerja, berkeluarga, semua dilakukan dalam ketaatan. Mereka tidak sombong dengan nikmat dan tidak lupa daratan saat lapang. Karena itu, Allah balas dengan surga kenikmatan yang tidak pernah berkurang. Keempat, Jannatul Ma'wa. Ma'wa berarti tempat berlindung, tempat kembali, tempat aman. Surga ini disediakan bagi orang-orang yang menahan hawa nafsu. Mereka mampu berkata tidak pada maksiat meski kesempatan terbuka lebar. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Jannatul Ma'wa adalah tempat kembali bagi orang-orang yang takut kepada Robnya. Takut bukan karena terpaksa, tapi karena cinta dan kesadaran. Surga ini adalah hadiah bagi mereka yang menahan diri ketika tidak ada yang melihat kecuali Allah. Kelima, Darussalam. Darussalam berarti negeri keselamatan. Tidak ada pertengkaran, tidak ada rasa iri, tidak ada kebencian. Penghuninya adalah orang-orang yang menjaga lisan, menjaga hati, dan menyebarkan kedamaian. Mereka menghindari permusuhan, memaafkan kesalahan, dan tidak suka menyakiti. Orang yang di dunia membawa kedamaian akan ditempatkan Allah di negeri yang penuh keselamatan. Keenam, Darul Muqammah. Darul Muqammah berarti tempat tinggal yang sempurna dan menetap. Tidak ada kelelahan, tidak ada sakit, tidak ada rasa bosan. Penghuninya adalah orang-orang yang sabar dalam hidup, sabar dalam taat, sabar dalam musibah, sabar meninggalkan dosa. Mereka lelah di dunia tapi tidak mengeluh. Allah balas dengan tempat tinggal yang tidak mengenal lelah sama sekali. Ketujuh, Jannatul Khuldi.
Khuldi berarti kekekalan. Surga ini menegaskan satu hal, tidak ada kematian setelahnya. Penghuninya adalah orang-orang yang menjaga iman sampai akhir hayat, tidak murtad, tidak berpaling, tidak menjual agama demi dunia. Mereka mungkin diuji berat, tapi mereka tidak melepaskan iman. Karena itu Allah hadiahkan kehidupan yang tidak akan pernah berakhir. Yang terakhir, Darul Jaza. Darul Jaza berarti negeri balasan. Ini adalah surga sebagai bentuk keadilan Allah. Penghuninya adalah orang-orang yang amalnya sering tersembunyi, sedekah diam-diam, menolong tanpa ingin dikenal, menangis dalam doa tanpa saksi. Di dunia mereka mungkin tidak dihargai, tidak dikenal, tidak dipuji, tapi di akhirat Allah membalas semuanya dengan sempurna. 8 nama surga ini bukan untuk membuat kita merasa jauh, tapi untuk mengingatkan bahwa setiap amal punya jalannya sendiri menuju surga. Tidak semua orang harus menjadi ulama, tidak semua harus menjadi mujahid, tidak semua orang punya pintu yang bisa dia ketuk. Pertanyaannya sekarang bukan surga mana yang paling tinggi, tapi amal apa yang sedang kita jaga hari ini agar tidak putus sampai mati. Semoga kita semua bisa masuk surga. Komen amin ya.